Kalau ada yang tidak bisa aktifkan kamera, tidak apa-apa, silakan konfirmasi melalui chat ya. Tapi saya harap kalian bisa bisa tetap mendengarkan dengan fokus. Tuh. Kita mulai ya kuliahnya hari ini. Hari ini tentang metabolisme dan keseimbangan energi. Sebenarnya ini materi di akhir, cuman karena informasi dari Bu Gayu bahwa kalian sudah selesai materinya beliau, jadinya minggu ini harusnya ini ya, Bu Gayu ya, karena udah nggak ada, jadi saya yang isi aja, gitu. Oke, jadi hari ini tentang metabolisme dan keseimbangan energi. Harusnya sih nggak terlalu susah sih ya, karena tentang energi ini adalah sesuatu yang kita miliki di dalam tubuh dan selalu kita gunakan gitu. Kalian sekarang aja lagi belajar nih, lagi duduk, lagi menulis, itu semuanya berkaitan sama energi. Gitu. Nah, di sini ada pengertian bahwa metabolisme energi itu apa? Sebenarnya energi metabolisme itu adalah proses dalam pembuatan energi atau ATP dari nutrien. Nutrien di sini kalau di dalam tubuh nutrien itu adalah zat gizi seperti misalkan glukosa, terus tuh karbohidrat, lemak dan protein itu ya itu nutrien atau gizi. Nah, jadi nutrien ini adalah sumber dari ATP. Gimana kita membentuk ATP dari nutrien itulah yang dikatakan dengan energi metabolisme. ATP sudah tahu semuanya bahwa ATP itu adalah adenosin trifosfat. Jadi dia adalah gugus, suatu molekul yang dia punya 3 gugus fosfat. Nah, bentuk ATP inilah adalah bentuk energi, satuan energi di dalam sel. Jadi sel itu bilang energi itu bentuknya adalah ATP. Ya. Kalau misalnya saya tanya ATP itu siapa yang bentuk? Dibentuk di mana? Sorry, dibentuk di mana? Kira-kira masih ingat nggak? Tempat Di pembentuk. mitokondria, Bu. Betul. Jadi di mitokondria ya. Rasa-rasanya ini sudah di biomedis 1 harusnya ya, tentang fungsi dari setiap organel sel. ATP itu dihasilkan di mitokondria. Nah, oke. Nah, tipe-tipe metabolisme itu secara general nih ya, dibagi menjadi 2, yaitu ada anabolik sama katabolik. Bedanya apa? Kalau anabolik itu adalah, lihat gambar di sini, simple metabolit. Simple metabolit menjadi kompleks metabolit. Atau dari sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Terbentuk, pembentukan, itu namanya anabolisme. Kalau katabolisme sebaliknya, dari sesuatu yang kompleks atau yang besar menjadi sesuatu yang simple atau yang kecil. Pembongkaran, bisa dibilang pembongkaran atau penghancuran, bukan penghancuran sih, kalimat lebih tepatnya adalah pembongkaran ya. Pembongkaran molekul yang kompleks menjadi molekul yang simple. Nah, contohnya kalau anabolic pathway itu adalah pembentukan. Misalkan kalian belajar kan kemarin tentang sintesis protein, di mana protein itu disintesis dari RNA dulu, kemudian nanti jadi single nucleotide, kemudian dari rantai tunggal, kemudian jadi terlipat-lipat, jadilah dia bentuk enzim, jadilah dia bentuk reseptor, kayak gitu. Nah, itu adalah proses anabolik. Terus contohnya katabolisme adalah dari karbohidrat molekul besar menjadi ATP. Nah, itu adalah suatu proses katabolisme ya, sebaliknya. Jadi di sini kita bisa lihat kadang-kadang anabolik, bukan kadang-kadang, tapi anabolik itu dia membutuhkan yang namanya ATP. Dia akan will consume atau dia membutuhkan ATP energi untuk melaksanakan prosesnya. Kalau katabolisme sebaliknya, dia bisa pembongkaran dari molekul besar ke molekul yang simpel, itu dia bisa menyebabkan pengeluaran dari ATP. Itu ya. Ini adalah tipe-tipe atau jenis-jenis dari metabolisme di dalam sel. Jadi metabolisme ingat ada 2, ada pembentukan, ada sama pembongkaran. Pembentukan namanya anabolisme, pembongkaran namanya katabolisme. Anabolisme dan katabolisme. Jadi jangan terbalik ya.
Lanjut. Nah, di sini cell respiration atau bisa disebut juga dengan aerobic respiration. Apa sih ini? Jadi respirasi itu adalah proses menghasilkan energi. Nah, kalau di sini kalian saya tanya, proses aerobic respiration ini anabolisme atau katabolisme? Ada yang tahu nggak? Anabolisme, Bu. Anabolisme? Katabolisme, Bu. Katabolisme, Bu. Katabolisme, K ya, K. Katabolisme. Atau kuncinya ini, menghasilkan energi, menghasilkan ATP. Itu pasti katabolisme. Nah, sebenarnya ini mungkin agak ribet nanti belajarnya, tapi kita belajar pelan-pelan. Jadi kalau aerobic respiration itu terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama ada glikolisis, tahap kedua ada citric acid cycle, atau biasanya dulu SMA belajarnya tentang siklus Krebs. Nah, tahap yang ketiga ada oxidative phosphorylation. Jadi ada 3 tahap dalam pembentukan suatu ATP atau pembentukan suatu energi. Nah, di sini ada kesimpulannya ya. Jadi yang pertama ada glikolisis menghasilkan ATP. Kemudian masuk ke proses kedua, ada citric acid cycle atau siklus Krebs. Kalian yang familiar, itu biasa menghasilkan ATP. Terus yang tahap yang ketiga, ada oxidative phosphorylation, itu juga bisa menghasilkan ATP. Nah, 3 proses ini terjadi di dalam sel. Kalau glikolisis itu terjadi di sitoplasma, di luar. Nah, kalau dua ini, citric acid sama oxidative phosphorylation, itu terjadinya di gambar mitokondria. Ya. Jadi ini adalah suatu rangkaian yang kompleks. Maaf ya, saya agak batuk. Jadi ini adalah suatu rangkaian yang kompleks ya, dalam menghasilkan suatu energi. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya, kalian bisa baca ini dulu. Jadi, yang pintar bahasa Inggris, siapa nih yang bisa mengartikan? Ada nggak yang bisa bantu saya? Artinya apa sih ini? Coba. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Dargi tidak dapat dibuat maupun dihancurkan, tapi bisa ditransformasi atau ditransfer menjadi satu bentuk atau bentuk lain. Oke, Bentuk maksudnya lain. gimana? Tahu maksudnya? Ada yang bisa mencoba? Coba aja. Oke, ini tadi temannya bantuin saya untuk mentranslate ini, bahwa dia bilang energi itu tidak bisa dibuat atau dihancurkan, atau dia hanya bisa untuk diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Nanti kita akan memahami ini di slide-slide akhir ya. Jadi kita hold dulu yang ini. Nah, masuk balik di sini. Glikolisis. Ya, jadi glikolisis tadi tahap pertama ya. Jadi ingat lagi ada 3 tahap pembentukan energi. Glikolisis, citric acid, sama oxidative phosphorylation. Glikolisis. Glukosa. Lisis, pemecahan. Berarti pengertian glikolisis itu adalah pemecahan glukosa. Glukosa dipecah. Dipecah menjadi apa? Di sini menjadi pirufat. Ada serangkaian proses enzimatis di sini. Jadi glukosa menjadi pirufat itu membutuhkan ada 9 enzim yang dibutuhkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 enzim yang dibutuhkan. Jadi suatu proses ketika menggunakan enzim itu namanya reaksi enzimatis ya. Udah belajar di kimia. Nah, jadi dari glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan heksokinase. Ini cara bacanya ya. Saya minta kalian bisa membaca ini. Kalau bisa menghafal, lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak bisa menghafal, nggak apa-apa. Jadi targetnya bukan menghafal ini semua, tapi memahami. Gimana sih cara baca ini, gitu ya. Nah, glukosa dibentuk jadi glukosa 6-fosfat itu dengan bantuan atau dengan katalis enzim heksokinase. Dan seterusnya hingga menjadi pirufat. Terus apa sih pengertian yang ini, yang biru? Nah, ada yang mau mencoba ini nggak? Mengartikan apa nih maksud dari yang biru-biru ini? Kalau yang merah kan tadi ya, reaksi katalis dari enzim ya. Glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, menjadi fruktosa, ini dengan bantuan enzim-enzim berikut, ya itu adalah proses katalisis enzimatik.
Terus apa makna dari yang biru-biru ini? Kira-kira. Tanda panahnya, kenapa harus tanda panahnya seperti ini? Ada nggak yang masih ingat? Kalau kimia biasanya. Yang mau coba? Cindy? Puspita? Ya, coba aja. Itu mungkin ini Bu, dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat itu dengan ciri ATP-nya itu berubah menjadi ADP. Oke, ya benar ya. Kenapa kaget saya panggil? Gak apa ya. Ya, benar ya katanya temannya ya. Jadi ketika nih prosesnya, ketika glukosa itu dengan bantuan enzim heksokinase berubah menjadi glukosa 6-fosfat, dia membutuhkan ATP. Ingat, dia membutuhkan ATP. Proses ini disebut dengan apa namanya? Proses yang membutuhkan ATP apa tadi? Anabolisme atau katabolisme? Katabolisme, Bu. Yang membutuhkan ATP. Anabolisme, Bu. Anabolisme, Ibu. Jadi proses di dalam sel itu tidak selalu melulu misalkan anabolisme aja, terus katabolisme aja. Bisa jadi dia itu ada anabolismenya di situ, ada katabolismenya di situ. Dia strukturnya kecil ya. Kalau anabolisme sama katabolisme, jadi jangan bingung. Jadi proses ini membutuhkan ATP. Nah, ATP akan direduksi menjadi ADP, adenosin difosfat. Kita lihat gambarnya ya. Jadi ATP itu dia punya 3 gugus fosfat. Jadi ada gambar, nah ini gambar ATP ya. Jadi kalau ATP itu dia punya 3 gugus fosfat. Nah, ketika ini kan bentuk energi ya. Ketika energi ini digunakan, maka fosfatnya akan hilang satu. Si gugus fosfat inilah yang sebagai sumber dari energi tadi. Ya. Ketika dia hilang satu, dia menjadi ADP, adenosin difosfat. Gitu ya. Balik lagi. Nah, jadi cara bacanya adalah kalau seperti ini berarti dia membutuhkan ATP dan menghasilkan ADP. Terus proses fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat itu sama, dia membutuhkan ATP kemudian dia akan menghasilkan ADP. Jadi yang di bawah yang kena tanda panah itu adalah hasilnya dari proses itu. Jadi proses A menjadi B menghasilkan C. Nah, C-nya itu adalah yang ujungnya ini kena tanda panah, ADP ya. Proses glukosa menjadi fruktosa 1,6 bifosfat itu menghasilkan 2 ADP. Nah, sementara reaksi di bawahnya itu justru dia menghasilkan 2 ATP. Ya. Jadi dari glukosa menjadi pirufat itu bisa menghasilkan ADP dan juga dia bisa menghasilkan ATP. Selain ATP apa yang dihasilkan ini? Ada NADH. Ya. NADH itu apa? Koenzim. Koenzim yang telah tereduksi. Jadi dari NADH, NAD plus menjadi 2 dengan bantuan PI, dia akan menjadi NADH. NADH ini yang penting. Jadi saya mau highlight kalian di sini, yang di-highlight itu adalah proses pembentukan atau proses glikolisis itu juga ternyata menghasilkan ATP dan juga menghasilkan NADH. Tolong diingat-ingat ya. ATP dan NADH ya. Hasil dari glikolisis itu menghasilkan ATP dan NADH. Nanti di akhir saya tanya, apa sih fungsi NADH, apa sih fungsi ATP? Jadi kalian ingat-ingat dulu di sini ya. Glikolisis itu menghasilkan ATP dan juga menghasilkan NADH. Oke. Tahap kedua. Nah, cyclic acid cycle. Di sini ada 8 tahap. Nanti kalian baca sendiri. Jadi ini tahapnya gini ya. Kan dari glikolisis menghasilkan pirufat ya. Pirufat itu kemudian dia lanjut perjalanannya ke cyclic acid. Sebelumnya itu dia diubah dulu menjadi asetil-CoA. Nah, setelah menjadi asetil-CoA baru dia akan ikut dalam citric acid cycle ini atau siklus Krebs ini. Ya. Ujung-ujungnya dari proses ini sebenarnya kalau misalkan kalian lihat ini proses dia menghasilkan apa kira-kira? Si cyclic acid cycle. CO2, Bu. CO2 boleh, apalagi? NADH. NADH.
Apalagi? FADH. ATP, Bu. FADH. Jadi dari cyclic acid cycle dihasilkan ATP atau tidak? Ada, Bu. Ada. Ya, jadi yang dihasilkan dari cyclic acid cycle satu, oke, gas CO2. Tapi ini nggak krusial yang kita bahas hari ini ya, kan tentang energi. Jadi yang kita bahas hari ini cyclic acid cycle itu menghasilkan satu NADH, dua FADH, tiga ATP. Oke, clear ya? Prosesnya ini nih 1 sampai 8. Jadi di sini saya tuliskan 7 proses itu letak terjadi posisinya itu ada di matriks mitokondria. Satu proses ada di dalamnya mitokondria. Nanti kalian lihat di mana sih matriks mitokondria, di mana sih bagian innernya ya. Jadi cyclic acid cycle ini terjadinya intinya di dalam mitokondria. Tujuannya apa? Ini tujuannya produce koenzim yang berkontribusi pada produksi ATP. Yang mana di sini koenzim yang dimaksud di sini? Koenzim. Yang mana di sini koenzim? Jadi tujuannya cyclic acid cycle ini adalah memproduksi koenzim tereduksi yang berfungsi untuk produksi ATP. Nah, beribet ya. Intinya adalah cyclic acid cycle ini produksinya koenzim. Sekarang saya tanya, yang mana kira-kira koenzimnya? ADH. Kan ada aja? Koenzim yang tereduksi. Coba lihat reaksinya. Di sini yang mana aja yang tereduksi? NADH betul. Apalagi koenzimnya? Ya, ini tereduksi loh. FADH itu bukan kan? Ya, betul. Jadi yang koenzim yang tereduksi yang dimaksud di sini adalah NADH dan FADH. Ya, ingat-ingat. Tadi glikolisis menghasilkan FADH nggak? Coba lihat. Enggak ya. Jadi kalau glikolisis dia hanya menghasilkan ATP dan NADH. Tapi kalau di cyclic acid cycle dia menghasilkan NADH dan juga FADH dan plus ada ATP di sini. Oke. Sebenarnya sebelum masuk ke tahap ketiga, sebenarnya kalian nyambung nggak sih kalau misalkan dibilang cell respiration itu menghasilkan apa sih intinya, goalnya? Proses aerobic respiration ini goalnya apa sih? Hasilkan energi, Bu. Energi dalam bentuk apa? ATP. Bentuk ATP. Sebenarnya kalau misalkan glikolisis saja udah sampai goal nggak? Belum, Bu. Kan tadi di sini glikolisis sudah ada ATP. Nah, makanya saya tanya, sudah sampai goal nggak sih kalau misalkan cuman glikolisis saja? Belum, Bu. Kenapa belum? Karena tadi di glikolisis itu dia tidak menghasilkan yang FHDH itu tadi, Bu. ADH. Ya, temannya ada yang bilang belum. Ada yang bilang sudah? Oke, saya ubah ya pertanyaannya. Apakah menghasilkan, kan respirasi itu menghasilkan energi. Energi adalah ATP. Nah, apakah step 1, step 2, step 3 ini adalah suatu step yang wajib dilalui untuk menghasilkan ATP?
Jadi ATP itu nggak akan bisa muncul kalau nggak tiga-tiga ini dulu, gitu Kak? Atau seperti apa? Ada yang bisa memikirkan? Ini pakai logika aja sih. Kalau ATP aja cuman sampai di glikolisis aja nggak sih, Bu? Ya, jadi pertanyaannya tadi saya, apakah menghasilkan energi itu harus merangkai 1, 2, 3? Tidak, Iya Bu. atau tidak? Hah, apa? Berarti tidak, Bu. Karena Tidak. kalau ATP dia cuman kalau di glikolisis itu tadi dia menghasilkan ATP, udah ada ATP-nya gitu loh, Bu. Tapi kalau Iya. misalkan dia mau FHDH itu tadi, dia harus melewati di citric acid cycle. Ya, oke, benar ya. Jadi kalau kita mau goalnya cell respiration itu goalnya adalah menghasilkan energi, energi menghasilkan ATP. Berarti kalau misalkan ditanya cukup nggak bukan cukup sih, atau glikolisis aja, udah ada nggak ATP-nya? Udah. Jawabannya iya, udah. Perlu nggak harus kedua dulu atau ketiga dulu? Nggak perlu. Karena setiap proses ini sudah menghasilkan ATP. Jadi yang saya mau bilang bahwa 3 step ini tuh bukan step yang mutlak dijalani untuk menghasilkan ATP. Jadi masing-masing ini dia tidak saling terikat yang apa namanya? Bukan suatu proses yang saling terikat gitu loh. Jadi kalau misalkan glikolisis aja, itu nggak mesti harus ke citric acid untuk menghasilkan ATP. Dia glikolisis sendiri sudah menghasilkan ATP sendiri, gitu. Citric acid sudah menghasilkan ATP sendiri. Oxidative phosphorylation pun sudah menghasilkan ATP sendiri. Nah, kenapa banyak nih prosesnya? Ya, ATP dibutuhkan satu tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu butuh ATP, sehingga prosesnya banyak di sini menghasilkan. Nggak hanya dibebankan oleh glikolisis saja, tapi ada juga yang namanya proses citric acid, kemudian ada juga oxidative phosphorylation. Yang tiga proses ini masing-masing sudah menghasilkan ATP. Gitu ya, itu kita bicara ATP. Nanti ngomongin tentang FADH sama NADH. Nah, oke, sini clear dulu ya, antara glikolisis sama citric acid. Nah, saya tidak mewajibkan kalian untuk menghafal ini, saya pun juga nggak hafal, pasti terbalik-balik. Tapi saya minta kalian bisa, kalau misalkan membaca ini, oh ini maknanya adalah ini nih. Dia menghasilkan ATP, dia menghasilkan NADH, gitu ya. Ini juga sama, cara bacanya, mirip. Misalkan, nih, sitrat diubah menjadi isositrat. Sorry. Sitrat diubah menjadi isositrat, atau isositrat diubah menjadi alpha ketoglutarat dan menghasilkan NADH serta CO2 kayak gitu. Jadi yang kena ujung panah itu adalah hasilnya. Nah, sama kayak suksinil CoA ketika dia dipotong, jadi suksinil CoA itu di tahap kelima. Jadi pemotongan suksinil CoA menjadi suksinat. Ternyata dia menghasilkan GTP yang nantinya GTP ini akan mengubah ADP menjadi ATP. Jadi dari proses suksinil CoA menjadi suksinat itu dia menghasilkan ATP. Ya, jadi ingat ya, citric acid itu 3 hasilnya, NADH, FADH sama ATP. Oke, lanjut. Ini prosesnya nih 8 step. Ini yang terakhir, oxidative phosphorylation, atau istilahnya dibilang electron transport chain. Electron transport chain. Tujuannya apa? Untuk produksi ATP. Nah, proses ini, ya, proses oxidative phosphorylation itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada yang namanya NADH sama FADH. Balik lagi. Ingat ya, glikolisis menghasilkan NADH. Citric acid menghasilkan NADH plus FADH. Tadi kan kita ngomong apa sih NADH, FADH itu apa sih? Itu kalau dari istilahnya dia adalah koenzim yang tereduksi atau reduce koenzim. Nah, sekarang harusnya kalian bertanya-tanya nih, apa sih fungsinya NADH sama FADH itu tadi?
dia akan berfungsi ketika dia masuk ke dalam tahap oksidatif fosforilasi. Nah, oxidative phosphorylation itu tidak akan mulai atau tidak bisa terjadi tanpa adanya NADH sama FADH. Ini dulu SMA belajar ini enggak? Kalau belajar kita skip aja. Belajar, kita secara cepat aja ya intinya. Gimana sih gambar ini? Nah, jadi ketika ada NADH, asalnya NADH tadi sudah ya, glikolisis sama citric acid. Nah, NADH itu akan diubah menjadi NAD. Dia akan menghasilkan elektron. Di sini O min, ya oksigen min. Lambangnya E min. E min ini namanya juga elektron transport chain. Jadi setiap perubahan NADH menjadi NAD itu akan menghasilkan elektron. Elektronnya ini akan berpindah dari kompleks 1, ini kompleks 1. Sorry. Ini kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4, kompleks 5. Ya, di sini ada tulisan ini. Nah, setiap dia berpindah dari elektronnya yang berpindah ya. Perpindahan elektron dari kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, 4 itu menyebabkan kompleks 1 ini mengeluarkan H+ proton. Jadi kalau dia pindah ke sini, si kompleks 2 akan mengeluarkan proton. Kompleks 3 akan mengeluarkan proton, Kompleks 4 juga akan mengeluarkan proton. Nanti sampai di kompleks 5, ya. Sampai di kompleks 5 ini nama kompleksnya adalah ATP sintetase. Ya, ATP sintetase atau pembentuk ATP. Dia memerlukan apa? Dia memerlukan ion hidrogen atau proton. Jadi ketika banyak proton di sini, dia akan masuk melewati kompleks 5. Menghasilkan ATP. Jadi ujung-ujungnya dari oxidative phosphorylation itu adalah menghasilkan ATP. Bahannya apa? Di sini saya tulis. Bahannya apa di sini? Bahannya ya NADH sama FADH tadi. Si koenzim tadi ya. Koenzim yang sudah dihasilkan dari glikolisis dan juga citric acid cycle. Seperti itu. Produknya apa? Produk dari oxidative phosphorylation, produknya adalah ATP dan juga H2O air. Tapi kita di sini bicara tentang ATP. Nah, gitu adalah 3 rangkaian proses pembentukan ATP. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi coba lihat gambarnya ya di sini. Jadi awal mulanya nih mulai dari sini nih. Saya gerakin kursor kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya. Awal mulanya dari sini nih. NADH datang dari proses yang tadi, proses siklik sama glikolisis. NADH kemudian diubah menjadi NAD+. Pengubahan ini itu menghasilkan elektron. Nah, elektron itu akan berpindah dari kompleks 1, kompleks 2, ke kompleks 3, ke kompleks 4, ya. Sampai di mana dia di kompleks 4, ya. Setiap kompleks yang dipindahi elektron itu, dia pasti akan mempam atau mengeluarkan H+. Jadi kalau ada elektron di sini, H+ keluar. Ada elektron di sini, H+-nya keluar. Ada elektron di sini, H+-nya keluar. Kalau sudah banyak H+ di sini, H+ akan bisa masuk lagi ke sini, melewati kompleks 5. Jadi tujuannya sebenarnya H+ ini adalah untuk dilewati sama si kompleks 5 tadi. Tujuannya apa? Ya itu untuk menghasilkan ATP. Jadi kompleks 5 namanya ATP sintase. Dia memerlukan yang namanya H+ tadi. Nah, FADH sama tadi kayak NADH. Kalau FADH starting point-nya dari kompleks 2. Kalau NADH startnya itu mulai dari kompleks 1. Kalau FADH itu startnya dari kompleks 2. Jadi kalau FADH ada, kemudian dia diubah sama kompleks 2 menjadi FAD, akan menghasilkan elektron. Elektron ini yang akan nanti berpindah ke kompleks 3. Nah, sampai di kompleks 3 akan mengeluarkan proton, H+. Terus, tadi sama seperti prosesnya NADH. Jadi ini kerjanya masing-masing ya, NADH sama FADH. Intinya 2 koenzim itu harus direduksi atau harus diubah dulu. Nah, pengubahan dari koenzim tadi itu akan menghasilkan
atau mengeluarkan elektron. Elektron yang berpindah dari masing-masing kompleks itu menyebabkan kompleks tersebut mengeluarkan proton. Kalau protonnya udah banyak di sini, maka proton ini sebagai substrat gitu istilahnya, sebagai substrat dari si kompleks 5. Kalau kompleks 5-nya dilewati si proton, maka kompleks 5 akan mengeluarkan ATP. Gitu ya. Itu adalah rangkaian proses di oxidative phosphorylation. Bisa dipahami? 3 proses ini? Ini. Kalau disimpulkan nih, dari yang tadi, bisa nggak sih kelihatan dari gambar ini? Ada nggak yang mau coba menyimpulkan gambar ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Haifa Sativa ada nggak? Haifa Sativa. Hadir? Hadir, Bu. Nggak? Oke. Coba disimpulkan yang ini, Haifa. Dari gambar ini aja. Bisa? Yang bisa siapa? Simpulkan dong gambar ini. Gimana sih prosesnya? Izin, Bu. Siapa yang mau? Boleh, silakan. Ini respirasi aerobik. Jadi yang pertama itu di glikolisis terjadi di sitoplasma. Glikolisis ini prosesnya itu mengubah glukosa menjadi pirufat. Selain pirufat, dia juga menghasilkan ATP dan NADH. Terus lanjut ke citric acid cycle. Di sini Belum selesai. Ini NADH. NADH-nya? NADH nanti akan masuk ke tahap oxidative phosphorylation buat diubah menjadi ATP. Oke. Lanjut. Siklus Krebs, pirufat itu masuk ke tahap siklus Krebs buat diubah dulu menjadi asetil CoA, baru menghasilkan NADH dan FADH, juga menghasilkan ATP. Oke, terus? Terus NADH dan FADH yang dihasilkan di siklus Krebs masuk ke tahap oxidative phosphorylation buat diubah menjadi ATP. Ya, dah. Oke, thank you, Safa. Ya, seperti itu ya. Baca cell respiration, nggak susah kan? Kalau lihat gambar ini ya. Enggak, Bu. Ya. Karena nggak susah, silakan overview dulu gambar ini. Masing-masing orang overview. Tulis di... Masukkan di linknya. Ini saya ada kirimkan link. Silakan. 5 menit. Cukup ya 5 menit ya. Ibu gambarnya hilang. Oh ya, sorry. Saya tadi silakan di overview. Ini mirip-mirip aja, cuman nggak secantik yang tadi. Kalau yang tadi kan gambarnya cantik ya, lucu. Kalau ini gambarnya lebih ke sangat ilmiah gitu loh. Nah, coba deh. Kalian overview di situ. 5 menit ya. 5 menit dari sekarang. Nggak usah banyak-banyak. Yang tadi kayak temennya juga udah oke.
Oh iya, sambil dikerjain nih, saya kasih bocoran. Saya akan absen berdasarkan overview dari kalian. Jadi mungkin ada beberapa kali overview, entah di slide mana, ya. Nanti saya lihat kalau misalkan tidak lengkap overview-nya, jumlahnya dari yang saya berikan, itu artinya kalian tidak mengikuti kelas dengan fokus. Berarti kalau nggak fokus, itu tadi kan penilaian absensi ya. Saya absensinya bagi yang mau fokus. Silakan. Ibu mohon maaf, Ya, bisa kan dibuka linknya? Overview yang pertama sampai 1443. Jadi pastikan udah submit sebelum 1443. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan semua sudah submit. Jadi lewat dari waktu yang ditentukan, nanti kan ada waktunya tuh, kalian masukin jam berapa. Jadi di situ penilaiannya ya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, kalau kita simpulkan ya, dari ketiga proses ini tadi,
Ketiga proses ini itu semuanya adalah menghasilkan ATP, adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat itu energi bahasanya. Sebenarnya fungsinya ATP itu apa sih? Apa sih tujuannya dihasilkan ATP tadi? Ini fungsinya. Macam-macam dia fungsinya di dalam tubuh. Mulai dari sel signaling, sintesis DNA, RNA, terus tuh energi supply, muscle contraction, transport aktif, ya, neurotransmisi dan banyak lagi dibanding yang tertulis di sini. Itu fungsi ATP. Makanya ATP itu esensial bagi di dalam tubuh. Kalau orang nggak punya ATP, gimana caranya dia bisa kita berbicara saja seperti sekarang nih saya bicara itu ada kontraksi otot kan, otot mulut ya di sekitar mulut untuk bergerak. Nah, itu pergerakan itu pasti membutuhkan ATP, pasti memerlukan ATP. Kalian sekarang lagi menulis itu pasti butuh ATP. Jadi saat kita bergerak, saat kita berproses di dalam tubuh itu terus-terusan yang namanya tadi tiga proses ini terus-terusan terjadi nih. Si glikolisis, citric acid, oksidatif ini sekarang ya, waktu sekarang atau present time-nya itu lagi terjadi. Bahkan tidur pun kalian juga menghasilkan ATP. Benar nggak kalau misalnya saya bilang kalau tidur pun menghasilkan ATP, apa buktinya? Kira-kira apa? Setuju nggak kalau saya bilang saat tidur pun kita lagi glikolisis, kita lagi apa tadi oxidative phosphorylation, lagi 3 tahap tadi. Walaupun kita lagi sedang tidur dalam tuh pas malam, ya kan? Kira-kira apa sih buktinya Bu Putri bilang kayak gitu? Benar nggak? Kalau misalkan saya bilang setuju nggak? Ya, setuju nggak kalau misalkan saat kita tidur ATP tetap diproduksi? Setuju, Bu. Setuju. Setuju, Bu. Kenapa setuju? Kalau Karena- menurut saya, Bu, saat tidur kan kita nggak mati total, ya. Jadi tetap jantung berdenyut, terus Ya. Sirkulasi darah tetap ngalir. Itu kan butuh Ya. energi juga. Nah, kalau seandainya Oke. mereka berjalan ke energi kan nggak mungkin, Bu. Nah, energi tadi dihasilkan lewat proses tadi. Ya, betul ya. Seperti di Adam ya. Oke, jadi temannya ya berarti alhamdulillah berarti saya sekarang bisa meyakinkan diri saya kalian udah paham tentang pentingnya ATP. Jadi pentingnya proses tadi. Jadi bahkan kita tidur pun denyut jantung berdetak, berdenyut, kita bernafas kan kita tidur bernafas kan. Kan kita masih hidup nih. Jadi selama kita hidup itu ATP pasti terus diproduksi. Itu ya, itu kesimpulan yang pertama. Karena fungsi ATP ini sangat esensial bagi kehidupan. Oke, lanjut. Ini yang tadi ya. Oh enggak, ini beda lagi. Jadi energi dalam molekul nutrien yang tidak digunakan untuk melakukan kerja diubah menjadi energi panas, thermal panas. Kita next aja. Nah, ini. Kita mulai masuk ke bagian energi. Tadi ATP udah clear ya, sekarang kita bicara tentang energi. Jadi, energi, tadi ATP itu kan dihasilkan dari nutrien ya. Nutrien yang diubah kemudian dalam bentuk terkecilnya itu ATP tadi. Nutrien ini maksudnya adalah dari makanan. Nah, food energy. Ya, food energy itu jadi jangan bingung nih kalian food energy itu apalagi beda nggak sama ATP tadi. Food energy itu ada sumbernya pembuatan ATP tadi. Kan tadi food itu kan ada lemak, ada karbohidrat, ada protein. Nah, dari situlah ATP yang tadi dibentuk. Nah, sekarang kita bicara levelnya lebih besar lagi. Kalau tadi levelnya seluler, sekarang lebih besar, lebih keseluruhan gitu. Jadi kalau ada makanan masuk ke dalam tubuh, itu artinya energi input. Nah, energi input itu sebagian akan disimpan. Nah, sebagian akan digunakan. Ya, digunakan untuk apa? Yang pertama ada 2 tipe penggunaan energi. Untuk internal work atau contohnya di sini seperti kita bernafas, denyut jantung, kemudian pencernaan gitu ya. Nah, itu namanya internal work. Jadi itu sesuatu yang akan terus terjadi gitu. Kalau external work itu energi yang dibutuhkan atau energi yang digunakan saat kita berjalan, saat kita memindahkan barang, saat kita bergerak ya. Jadi eksternal itu
gampangnya itu kalau tubuh kita bergerak, itu eksternal. Kalau internal itu tidak. Jadi kalau tidur itu internal yang bermain di situ. Tapi kalau misalkan eksternal tidak, karena kan kita tidur diam gitu kan, nggak mungkin bisa isi bolak-balik gitu, cuman minim. Nah, jadi external work-nya tidak terlalu kalau sedang kita tidur. Tapi internal work itu selalu bekerja, ya internal work. Nah, sebagian yang digunakan untuk internal work yang tidak terpakai itu akan diubah menjadi energi panas, suhu tubuh kita. Jadi tubuh kita itu pasti akan terjaga suhunya. Ya. Suhu tubuh itu juga termasuk dari internal work tadi. Jadi sesuatu yang kita tidak bisa atur gitu loh. Kalau eksternal itu bisa diatur. Paham ya? Jadi internal work itu tidak hanya kita bernafas, kita pencernaan, tapi juga mempertahankan suhu tubuh itu juga termasuk sesuatu yang mengkonsumsi energi. Gitu ya. Ini ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Gampangnya intinya dari energi input, kemudian sebagian akan disimpan, kemudian sebagian akan digunakan. Sebagian akan digunakan, sisanya yang tidak dipakai itu akan disimpan ke dalam storage atau penyimpanan. Nah, di sini ada yang namanya metabolic rate. Metabolic rate. Jadi energi yang berasal dari makronutrien. Makronutrien itu jangan bingung, makronutrien itu seperti karbohidrat tadi tuh, itu termasuk makronutrien. Lemak, protein, itu ya, itu istilah dari makronutrien. Jadi energi itu berasal dari makronutrien yang sudah diproses di dalam tubuh. Jadi kita makan nasi. Nasi itu karbohidrat kan, masih bentuk besar. Diproses dulu di dalam tubuh menjadi glukosa. Kemudian dari glukosa itu diubah menjadi ATP gitu ya. Nah, kecepatan metabolic rate orang-orang tuh setiap orang pasti berbeda-beda. Ini berdasarkan berbagai faktor. Bisa usia, bisa genetik, ya, genetik, usia, kemudian aktivitasnya dia. Kalau misalkan dia adalah orang yang aktif, misalkan suka olahraga, itu pasti metabolic rate-nya lebih tinggi dibandingkan orang yang sedentary gitu ya. Nah, selain keaktifan itu, tadi ada juga beberapa hal yang mempengaruhi, seperti hormon tiroid. Jadi orang-orang yang hipertiroid, itu biasanya metabolic rate-nya itu meningkat, BMR. Atau bahasa Indonesianya LMB, laju metabolik basal. LMB ini laju metabolik basal. Selain hormon tiroid, ada juga hormon epinefrin. Ya. Epinefrin itu adalah suatu katekolamin adrenergik yang dia perannya di respon simpatis, saraf simpatis. Ini respon fight and flight. Fight and flight. Ya, kalau masih ingat. Kayak kita berlari, itu epinefrinnya pasti tinggi. Karena epinefrinnya berfungsi untuk memompa jantung, kayak gitu. Nah, ternyata epinefrin di sini juga mempengaruhi BMR tadi, ya. Nah, selain ada istilah BMR, ada juga istilah total daily energy expenditure. Maksudnya di sini adalah energi yang kita gunakan dalam satu hari itu berdasar dari resting metabolism yang tadi, metabolisme internal, ada physical activity sama thermic effect, perubahan suhu panas tadi ya. Jadi semua energi yang kita butuhkan dalam satu hari. Bedanya sama BMR ini adalah BMR ini hanya internal aja tadi. Kalau BMR itu internal yang kita butuhkan. Nggak termasuk physical activity, itu nggak termasuk di BMR. Kalau total daily energy expenditure itu termasuk 3 bagian ini tadi ya. Jadi metabolisme saat kita beristirahat, aktivitas fisik, sama efek termal tadi, suhu tubuh. Itu ya. Oke, lanjut. Ini tadi sama. Nah, untuk mempertahankan berat badan, jadi ini ada hubungannya juga ya, energi sama berat badan juga ada hubungannya. Karena energi itu asalnya dari makanan, makanan itu bisa menyebabkan kita beratnya di atas standar sama ataupun di bawah standar ataupun dia pertengahan. Nah, makanya di sini ada istilah seperti ini. Untuk mempertahankan berat badan yang stabil, maka energi intake yang dibutuhkan itu harus sama. Energi intake itu harus sama dengan energi expenditure atau energi yang dikeluarkan.
energi yang masuk sama energi yang dikeluarkan itu harus sama. Nah, kondisi sama itu dibilang energi balance atau keseimbangan energi. Ya, jadi energi yang seimbang itu seperti apa? Energi yang masuk sama dengan energi yang dikeluarkan. Oke, energi yang dikeluarkan itu ada berapa jenis? Yang tadi ya, 1, physical activity, 2, metabolisme saat istirahat, 3, perubahan suhu, pengaturan suhu, termogenesis, itu juga mengeluarkan energi. Oke, itu ya dipahami, diingat-ingat dulu. Energi expenditure itu apa aja sih? Itu tadi, kita bekerja, kita belajar external work sama internal work tadi ya, energi expenditure. Nah ini, kapan kita energi masuk sama energi keluar itu sama, maka stable body weight. Kapan dia kalori atau energi yang masuk itu lebih banyak dibandingkan energi yang keluar, maka obesity, gemuk. Dan itu dibilang keseimbangan energi positif. Maksudnya adalah bukan positif tuh bukan jelek atau buruk ya, tapi positif itu lebih ke banyaknya kalori intake, lebih banyak kalori intake dibandingkan kalori expenditure. Sebaliknya, kalau kalori intake-nya lebih rendah, lebih ringan ya dibandingkan sama energi expenditure, maka overweight, balikannya overweight apa ya? Underweight ya. Nah, underweight. Gampang ya dipahami ini ya, status keseimbangan energi. Jadi ada 3 statusnya. 1, keseimbangan energi netral, 2, keseimbangan energi positif, 3, keseimbangan energi negatif. Pengertiannya tadi yang saya jelaskan barusan. Harusnya menarik sih ya belajar ini. Kalau saya suka nih belajar ini karena saya pengen kurus kan. Jadi pas belajar ini tuh seneng gitu. Gimana caranya ya kita bisa yang di sebelah kiri ini ya, energi sebelah kanan energi negatif gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi sama pengertiannya. Jadi hasilnya dari kalau misalkan keseimbangan energinya itu positif, hasilnya ada obesitas. Jadi obesitas itu dikatakan sebagai hasil dari excessive calorie consumption. Jadi kalori consumption atau food intake atau kalori intake-nya itu eksesif, berlebih gitu dibanding sama kalori expenditure. Jadi kalori expenditure-nya lebih rendah dibandingkan yang keluar itu lebih rendah dibandingkan yang masuk. Oh iya benar. Jadi eksesif itu berlebih ya. Excessive calorie consumption itu lebih besar kalori konsumsinya dibandingkan dengan kalori yang dikeluarkan. Hasilnya adalah obesitas. Nah, bagaimana kita mengukur obesitas? Yang pertama ada BMI. Body Mass Index. Kalian bisa cari ini di Google, ada sudah kalkulatornya, gampang, tinggal masukkan berat badan sama tinggi badan kalau nggak salah sama umur. Terus satu lagi nih yang menarik, waist circumference atau lingkar pinggang. Lingkar pinggang ya. Jadi kenapa sih orang kalau oke lah BMI ini karena ada tinggi badan sama berat badan, ya kan? Itu 2 faktor yang mempengaruhi orang ini obesitas atau tidak. Nah, tapi kalau waist circumference itu juga ternyata lebih dari 90 kalau nggak salah, itu untuk laki-laki itu dikatakan obesitas. Obesitas ini kondisi penyakit ya, bukan kondisi yang bagus ya. Jadi obesitas itu adalah kondisi patologis. Nah, kenapa faktornya itu ada waist circumference atau lingkar pinggang? Nah, saya minta kali jawab ini, kenapa lingkar perut atau lingkar pinggang itu digunakan sebagai faktor obesitas? Jawab di link yang sama tadi. Di link yang tadi. Waktunya 3 menit aja. Silakan. Kenapa lingkar perut itu dijadikan oleh dokter atau nutrisionis sebagai marker dia menentukan orang ini obesitas. Orang ini normal nih, walaupun misalkan nih badannya gede ya, tapi pinggangnya kecil gitu. Ada nggak sih orang yang kayak gitu? Nah, kenapa penting lingkar perut itu?
Silakan dijawab. Ibu, Menurut linknya kalian nggak aja. bisa dibuka lagi. Keterangannya sudah Iya menjawab. Bu, tulisannya Anda sudah menjawab. Tunggu ya, belum saya edit berarti tadi. Oke, mungkin kalian ada waktu lebih ya, sambil searching jawabannya, sambil saya siapkan linknya dulu. Tapi searchingnya juga yang simpel aja ya. Maksudnya nggak usah yang satu artikel juga dimasukin nanti di Google linknya. Dirangkum dulu. Oke, sudah ya? Sudah bisa linknya? Coba dibuka. Dua menit. Ibu, di saya masih sudah menjawab, Bu. Di refresh coba. Sudah, Ibu. Yang lainnya juga gitu. Ibu, di saya juga, Bu. Yang lainnya bisa? Di Bisa refresh Bu. aja. Ya, Ibu. Udah ada yang masuk nih responnya. Udah 2 orang. Jadi yang belum bisa ini gimana, Bu ya? Belum bisa? Muhammad, Belum, Bu, masih. coba Iya, Bu. dikeluarkan. Keluarkan dulu browsernya. Habis itu diklik lagi linknya. Atau yang nggak bisa banget, japri aja. 2159199496. Sini, japri WA. Tetap nggak bisa, Ibu. Saya ganti Chrome juga nggak bisa, Bu. Japri WA. Yang nggak bisa japri WA. Ini linknya, nomor saya masukin di meeting chat juga. Jangan lupa nama sama NIM ya, baru jawaban gitu aja. Nama, NIM, jawaban. Oke. Cukup. Kita lanjut lagi. Udah semua ya. Kecuali yang tadi, yang nggak bisa tadi. Ini tadi pertanyaannya ya. Coba kita lihat dulu. Jawabannya karena terjadi penumpukan lemak di pinggang.
sehingga bisa menjadi tolak ukur. Karena lemak berkumpul di daerah perut memiliki hubungan dengan resiko kesehatan yang lebih tinggi dibanding lemak di sukutan. Siapa tadi yang jawab ini? Ya, jawabannya ini ya. Nih, mirip nih. Karena lemak yang berkumpul di daerah perut itu memiliki resiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan lemak yang visceral. Oke, itu udah jawabannya udah benar ya. Jadi kenapa lingkar perut itu dijadikan faktor obesitas? Ingat lagi, obesitas kita balik lagi sini ya. Nanti saya baca satu-satu jawabannya. Jadi lingkar perut itu berarti kan perut itu kan isinya organ-organ, lambung, hepar, terus apalagi usus, ya. Organ-organ yang krusial di dalam tubuh itu letaknya kebanyakan di bagian perut situ ya, bagian dada ke perut. Nah, ketika itu lebar ataupun besar, artinya adalah kita bisa berpikir ada tumpukan lemak di situ. Jadi lemak itu di dalam tubuh ada tempatnya sendiri, namanya jaringan adiposa. Nah, kalau di perut itu, dia tidak seharusnya tumbuh di situ, si jaringan adiposa. Jadi, kalau misalkan di perut itu ada banyak lemak, lebih dari standar yang ada, artinya kita bisa berpikir bahwa di sampingnya usus itu ada lemak, di sampingnya lambung itu ada lemak, di sampingnya hepar kita juga itu banyak lemak. Nah, lemak-lemak tersebut adalah lemak-lemak yang berbahaya. Kenapa? Karena lemak itu bisa menyebabkan oksidatif stres atau kerusakan pada sel-sel lain. Gitu ya. Itu yang berbahaya. Dia pemicu atau dia sumber dari radikal bebas. Itu yang bisa merusak organ-organ kita. Nah, di mana sekarang bandingkan dengan lemak yang ada di lengan, lemak yang ada di paha misalkan gitu. Itu adalah lemak-lemak yang menempel pada otot. Jadi itu adalah lemak yang memang merupakan cadangan energi. Jadi lemak itu kan adalah cadangan energi ya. Tapi tergantung nih di mana posisinya. Kalau dia posisinya di tempat yang seharusnya, misalkan di sekitar otot itu ada tempat yang seharusnya dia tumbuh di situ. Itu masih aman. Nah, kalau misalkan tumbuhnya di sekitar perut, di sekitar organ-organ, nempel di jantung, nempel di lambung, nempel di usus, itu kan dia akan berbahaya di situ. Jadi, kenapa lingkar perut itu digunakan sebagai faktor obesitas itu tadi jawabannya. Karena lemak-lemak visceral itu adalah lemak yang berbahaya. Dia lemak-lemak yang tidak seharusnya ada di situ. Intinya kayak gitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini tadi sama pengertiannya. Sama ya, intinya kalau obesitas itu input sama outputnya itu nggak seimbang. Nah, bagaimana caranya kita mau weight loss? Nah, caranya ada dua. Ada mengubah lifestyle, pola hidup, dari makanan maupun dari latihan. Jadi entah makanannya kita kurangin dan latihannya kita tambah sehingga nanti expenditure-nya akan lebih banyak dibandingkan intake-nya. Ya, itu adalah perubahan dari lifestyle untuk weight loss atau menurunkan berat badan. Pilihan kedua ada farmakologi. Nah, balik lagi biomedis itu memang kita nggak belajar tentang obat-obatan, tapi dia pengantar untuk pembelajaran farmakologi. Jadi farmakologi obat-obatan pengurus. Kira-kira ada yang tahu nggak obat untuk yang bisa kurus apa sih? Ada yang tahu nggak obat yang bisa kurus? Yang bisa bikin kurus? Kalau herbal daun jati Cina, Bu. Daun jati Cina. Selain itu? Thermolite, Bu. Thermolite. Thermolite isinya apa ya? Thermolite isinya apa? Thermolite. Herbal kah dia? Iya Bu, herbal. Oke, herbal ini ya. Isinya? Daun jati Cina juga. Apalagi selain Thermolite terus mahal ya Thermolite.
Ekstrak. Oke. Obat. Yang saya tanya obat. Obat hipotiroid, Bu. Obat hipotiroid. Ya, bisa. Tadi kan tiroid mempengaruhi ini ya, laju metabolisme ya. Selain itu, Orlistat, Bu. apa? Orlistat. Orlistat. Ya, benar. Kalian udah belajar ya farmakologi ya? Udah belajar tentang farmakologi ini? Obat antiobesitas? Belum, Bu. Baru Oh, ya sudah. Bakal belajar kan ya nanti di farmakologi 3 kalau nggak salah. Kalaupun enggak, tanyakan bagaimana obat-obat untuk menurunkan berat badan. Jadi kenapa ini harus kalian pahami? Karena obat yang paling banyak atau yang mahal sekarang dijual, yang demand-nya itu tinggi, yang diinginkan orang itu tinggi, salah satunya adalah obat ini. Obat pelangsing. Kayak tadi contohnya Thermolite, mahal banget kan ini, 200.000. Nah, sekarang kita sedikit, nanti kalian belajar lebih dalamnya di farmakologi ya. Kita sedikit melihat bagaimana sih kalau kita treatment obesitas, ternyata ada dua cara. Dari dua cara. Yang pertama, kita targetkan ini, non-CNS, Central Nervous System. Jadi ada dua target ternyata. Target di otak sama target di luar otak. Target di luar otak contohnya tadi Orlistat yang temannya bilang. Orlistat itu adalah obat yang mencegah makanan, atau makanan itu dicegah supaya nutrisinya nggak terlalu banyak masuk, lemak khususnya. Lemak yang kita makan di usus itu udah di-cut sama obat Orlistat tadi supaya si lemaknya nggak diserap di dalam tubuh. Itu cara yang non-CNS. Nah, cara yang paling bagus sebenarnya ataupun yang paling berefek besar itu ada yang di sini. Obat-obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Yang tadi disebutkan misalkan jati Cina. Jati Cina itu di sini mainnya. Non-CNS. Ya, dia efeknya bukan yang di saraf pusat. Kenapa sih di saraf pusat? Ternyata kalian perlu tahu bahwa asupan makan itu ternyata ditentukan sama otak kita. Ya. Jadi otak itu, balik lagi ke fungsi otak itu adalah menentukan segala-galanya di dalam tubuh kita. Ya. Baik rasa lapar maupun rasa kenyang, itu ternyata nggak hanya perut ya. Yang misalkan kita kenyang nih. Kenyang itu, kapan sih kalian merasa kenyang? Apakah ketika perut kita udah kayak lagi makan sampai perutnya kayak mau meletus gitu, baru kenyang? Atau misalkan beberapa orang 5 suapan udah kenyang. Nah, itu kan berbeda. Jadi sebenarnya kenyang sama lapar itu yang menentukan dari otak kita. Kita belajar sedikit ya. Nah, ini ya. Ini pensinyalan. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, jadi ternyata organ-organ pencernaan kita itu berkomunikasi ke otak, meminta bahwa otak ini tentukan, sekarang saya sudah kenyang atau sekarang saya lagi lapar. Nah, ya, di sini. Jadi ada pensinyalan di sini. Nah, coba. Saya minta kalian baca sedikit ini. Baca sendiri aja. Kita sampai jam berapa? Masih ada waktunya kan? Masih, Bu. Oh, masih lama ya, 15.40. Ya, sekarang saya bacain ya. Mekanisme lapar, itu ada yang namanya short term. Jadi dimulai dari perut kosong, mengirimkan sinyal ke otak, menandakan rasa lapar. Di sini ada hormon grelin bekerja pada arcuate nucleus arch di hipotalamus. Kemudian mensimulasi rasa lapar dan menghambat pusat rasa kenyang. Kemudian neuron dari arch itu memproyeksikan ke PVN. Dari PVN memproses informasi dan memproyeksikannya keluar dari hipotalamus. Timbullah respon peningkatan asupan makan atau pengeluaran energi. Ini yang saya tulis, saya tampilkan di sini adalah tugas dari kakak tingkat kalian yang
menyimpulkan bagaimana sih kita bisa lapar sama kenyang. Gitu. Ini tugasnya mereka. Ini nggak perlu kalian catat ya. Ini nggak perlu kalian catat. Ini sebagai ini aja, sebagai pengantar bahwa oh ada yang namanya arch, ada yang namanya hipotalamus, ada yang namanya PVN, ada yang namanya apa lagi? Hormon ghrelin. Nah, apa itu semua? Nanti kita belajar satu-satu. Dari sini. Nah, ternyata otak itu adalah penentu. Entah kita stop makan sama pengen makan. Siapa yang penentu? Bagian otaknya. Bagian otak yang menentukan kita mau makan atau enggak itu ada di bagian hipotalamus. Hipotalamus ya, hipotalamus di bagian otak. Hipotalamus ini terdiri dari 2 neuron, 2 bagian. Bagian yang pertama disebut melanocortin secreting neuron atau singkatannya POMC. Jadi kalian sambil ngelihat, sambil dengar, sambil mencatat apa yang saya bilang ya. Soalnya di sini nggak ada tulisan. POMC itu adalah neuron yang bertanggung jawab. POMC itu adalah neuron yang bertanggung jawab untuk satiety atau kenyang. Bentar. Oke, lanjut. Tadi hipotalamus. Hipotalamus itu yang menentukan kita kenyang atau lapar. Nah, di dalam hipotalamus itu ada 2 neuron yang bertanggung jawab. Yang pertama ada POMC, ini POMC, melanocortin, itu bertanggung jawab membentuk sinyal kenyang. Kalau udah kenyang, nggak mau makan. Udah, stop makannya. Neuron yang lain ada yang namanya AGRP. NPY secreting neuron atau AGRP. AGRP itu adalah neuron yang ketika aktif dia akan mensinyal lapar. Jadi kalau sudah disinyalin lapar, maka kita mau makan. Gitu ya. Sekarang siapa yang mengaktifkan 2 hal ini? Berbagai organ di dalam tubuh kita. Stomach. Stomach menghasilkan ghrelin. Usus menghasilkan PYY. CCK juga dihasilkan, insulin juga dihasilkan, leptin juga dihasilkan oleh jaringan adiposa tisu. Jadi di sini ada peran hormonal yang mempengaruhi hipotalamus kita. Entah yang aktif adalah POMC atau yang aktif adalah si AGRP. Oke, sekarang sekiranya ada obat yang menekan nafsu makan. Kira-kira dia akan bekerja di mana? POMC atau AGRP? Kira-kira obat itu akan mengaktifkan yang mana neuronnya? Kalau nih, suatu obat A, dibilang dia menekan nafsu makan. Berarti dia akan mengaktifkan neuron yang mana? POMC atau AGRP? POMC, Bu. POMC. POMC, clear ya? Itu, kalian catat. Poin highlight. Kalau POMC aktif, maka kita kenyang atau nggak mau makan. Kalau AGRP aktif, maka kita lapar, mau makan, gitu ya. Next. Nih, ini tadi hormon-hormonnya yang dihasilkan. Insulin, kalau ada insulin di dalam tubuh, itu ternyata insulin itu menghambat si NPY atau AGRP tadi. Kalau ini dihambat, maka sinyal lapar atau sinyal lapar akan tertekan. Itu buktinya kalian makan, habis makan kenyang kan? Nah, karena apa? Karena ternyata insulin yang dilepaskan oleh beta pankreas itu dia punya efek hambatan terhadap AGRP tadi. Sehingga neuron AGRP tidak bekerja, maka respon oksigeniknya itu akan turun. Kita kenyang. Ya. Ghrelin ini aktif ketika perut kita lagi kosong. Ada nggak sekarang yang lagi lapar? Lapar bukan karena ini ya, bukan karena
Bukan karena sebenarnya ada nggak yang sekarang jujur nih kalian sekarang ada yang lagi lapar nggak kira-kira? Ada, Siapa? Bu. Choirul ya lagi lapar. Tandanya Choirul saat ini bisa jadi kemungkinan satu perutnya lagi kosong. Perutnya kosong, kalau perut kita kosong itu ada sel G di dalam lambung, itu dia akan mengeluarkan grelin. Grelin namanya. Nah, grelin ini aktivatornya si AGRP. Sehingga AGRP aktif, maka Choirul tadi lapar. Oreksigenik nih, di fase oreksigenik. Kemungkinan kedua bisa jadi perutnya Choirul nggak kosong-kosong banget. Tapi karena lagi belajar biomedis, sekarang kan kalau kita belajar itu neuron kita aktif ya. Neuron aktif, tangan aktif menulis, otak kita aktif dalam mencerna apa yang disampaikan Bu Putri gitu kan. Keaktifan itu butuh ATP. Nah, sedangkan tubuh ini lagi maksimal nih berjuang di belajar hari ini karena tadi bilangnya Bu Putri harus fokus. Tiba-tiba nanti ada lagi linknya gitu kan. Jadi aktif nih. Nah, tubuh itu ketika dalam kondisi dia kurang ATP, maka dia akan mencari nutrisi. Kondisi tubuh yang memerlukan ATP dalam jumlah besar itu akan memicu aktivasi dari AGRP. Efeknya adalah oreksigenik tadi. Itu dua kemungkinan. Yang pertama dari perut yang lapar atau perut yang kosong. Yang kedua ada kemungkinan dari status ATP saya sedang rendah nih. Karena dipakai tadi berpikir, menulis, atensi, mata melihat kayak gitu. Sehingga kurang ATP saya, jadi saya harus makan ini kayak gitu. Otak bilang kayak gitu. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi yang saya mau minta kalian hafalkan, itu di otak ada bagian yang namanya hipotalamus. Hipotalamus itu punya dua neuron yang berbeda. Neuron POMC sama neuron AGRP. POMC kalau dia aktif maka kita kenyang, kalau yang AGRP yang aktif maka kita lapar. Ada hormon grelin sama insulin, itu aja dulu. Dua hormon ini ya yang kalian ingat dan hafal ya, insulin sama grelin. Insulin dia menghambat si AGRP, grelin itu justru dia memicu. Kalau yang lagi lapar berarti lagi banyak grelin nih sekarang. Nah, sekarang ini spill sedikit, sekarang farmakologinya. Farmakologinya tuh macam-macam, ada 5HT tuh serotonin, norepinefrin gitu ya. Serotonin, norepinefrin itu adalah katekolamin. Katekolamin di sini fungsinya katekolamin itu mengaktifkan POMC. Jadi kebanyakan obat-obat seperti sibutramin itu obat ini ya yang bisa menekan nafsu makan. Sibutramin, lorcaserin, liraglutid, naltrexone, bupropion, amfetamin tau nggak? Amfetamin. Coba deh kalian searching kasus artis yang menggunakan amfetamin sebagai obat supaya dia langsing. Artis kan dia mau kurus kan, dia pakai amfetamin. Kenapa dia bisa langsing? Yaitu tadi, ternyata amfetamin itu menyebabkan peningkatan kadar katekolamin di bagian POMC. Sehingga POMC-nya aktif. Nah, kalau POMC-nya aktif, dia nggak nafsu makan. Kalau sudah POMC-nya aktif, maka nggak nafsu makan. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Hubungannya dari saya minta kalian memahami POMC sama AGRP itu tadi. Kalau belajar farmakologi, karena farmakologi obat anti obesitas itu salah satunya ada di CNS atau di pusat. Jadi apa yang mau dihambat, apa yang mau dipicu di sini? Ternyata POMC tadi. Oke, next ya. Ini nggak usah. Ini mirip sama kayak tadi. Ini POMC, ini AGRP. Lihat reseptornya di sini banyak. Ini reseptor 5HT, reseptor cannabinoid, reseptornya muskarinik, nikotin. Nah, nikotin dari mana tuh? Dari rokok ya. Benar nggak sih kalau misalkan orang ngerokok itu nggak lapar? Ya. Ternyata ini mekanismenya. Jadi nikotin yang dari rokok itu, dia punya aktivitas dalam mengaktifkan
POMC. Nah, balik lagi ke tadi. Kalau POMC-nya aktif, maka menyebabkan turunnya nafsu makan atau nggak mau makan. Gitu ya, ini obat-obatannya. Oke, next. Nah, ini yang ketiga. Silakan dijawab. Linknya sama kayak tadi. Efektifkah produk yang mengklaim sebagai obat pengurus, namun efeknya BAB atau diuresis terus-menerus? Efektif atau tidak? Jawabannya ya atau tidak. Nggak usah pakai alasan. Ya atau tidak aja. Di link yang sama ya sekarang Ibu, ya. saya boleh PC lagi Kak Ibu? Ya, yang nggak bisa PC aja lagi. Waktunya 1 menit aja ya. Jawabannya cuma ya sama tidak. Jadi 1 menit dari sekarang, linknya sudah saya tutup. Oke, sudah ya? Habis waktunya. Ada yang belum submit? Belum, Bu, sebentar. Ya, cepet ya. Jawabannya hanya ya sama tidak. Ada yang jawab tidak, ada yang jawab iya gitu. Oke, yang jawab tidak kenapa? Izin jawab. Izin jawab. Ya. Siapa tadi duluan? Nggak tahu siapa yang duluan ini. Saya ke Adam. Duluan aja, Ban. Ya, terserah. Jadi saya jawabnya tidak efektif, Bu. Menurut saya kalau BAB terus. Karena justru kalau kita BAB terus itu tuh, Bu, dapat kayak merusak sistem pencernaan gitu loh, Bu. Dan kita tuh juga dapat kekurangan cairan. Jadinya keseimbangan tubuh kita tuh jadinya kurang. Jadinya menurut saya lebih efektif kalau misalkan kita menghambat di saraf pusat tadi. Supaya kita menahan rasa laparnya tuh kayak lebih lama gitu. Menahan rasa kenyangnya tuh supaya lebih lama gitu, Bu. Oke. Ya, itu dari apa tadi? Muhammad Ziban ya. Siapa tadi yang selanjutnya? Adam. Apa? Sama atau beda? Menurut saya, Bu, kalau tadi yang efeknya tuh untuk BAB sama diuresis, kan kalau pembuangan diuresis sama BAB itu cuma mengeluarkan feses sama sisa makanan sama cairan, tidak mengeluarkan lemak. Jadi kalau seandainya diminum terus-menerus, ya lemaknya nggak berkurang, tapi malah cairan tadi yang dibilang itu malah kayak ujung-ujungnya jadi retensi cairan. Oke. Yang jawab ya. Siapa yang jawab ya? Ada tadi temen yang jawab ya. Alasannya apa kira-kira? Siapa yang jawab ya? Nggak apa-apa ya. Kalau misalnya jawab ya juga nggak apa-apa. Jawab tidak juga nggak apa-apa.
Siapa nih yang jawab ya? Siapa yang jawab ya tadi? Jingga Apriani. Tadi jawabnya apa? Kita sekarang sesi diskusi ya, materinya udah habis. Jingga mana? Ya, Bu. Ya, kira-kira apa pertimbangannya bilang iya? Jangan pressure sama teman-temannya yang bilang tidak. Kan kita punya alasan tuh kalau bilang iya. Nah, apa kira-kira alasannya? Belum tentu tadi yang bilang tidak itu benar gitu, maksud saya. Jadi nggak masalah kalau kita bilang ya. Kenapa jingga? Sama ya sorry ya, kalau nge-zoom itu suka banyak distraction karena di rumah kan. Nah, ya gimana tadi? Nur Arinda, terus Nova, Jingga, Yusuf. Kalau dari saya, Bu, ini dari saya, Bu, ya. Nggak apa-apa Nah, ya, Bu, salah. nggak apa-apa, kan belum tentu benar yang tadi. Karena kalau saya jawab ya itu karena efek dari obat pelangsing atau obat pengurus itu efeknya itu buang air berlebihan gitu, Bu. Ya, terus Itu aja sih, Bu. oh gini, mungkin maksudnya jingga itu kalau pertanyaannya gini kali ya, efektifkah dalam menurunkan berat badan? Jawabannya benar, iya efektif. Karena berat badan itu tidak hanya lemak, tetapi ada air, ada feses gitu kan. Kalau menurunkan berat badan, efektif, iya. Tapi kalau misalnya ini kesimpulannya di akhir, tapi kalau misalnya kita mau bicara secara keseluruhan tubuh, dan target kita adalah penurunan lemak, itu tidak efektif. Kenapa? Karena yang efektif dalam menurunkan lemak itu adalah meningkatkan metabolisme atau dua, menurunkan nafsu makan. Food intake. Jadi intake dari luar itu harus kita tekan. Atau meningkatkan metabolisme tubuh kita. Jadi yang benar itu adalah ketika kita menggunakan obat yang tujuan kita adalah untuk menurunkan kadar lemak kita, ya bukan hanya berat badan tok yang diturunkan, itu tadi targetnya tidak benar menggunakan yang menyebabkan BAB atau diuresis berlebih. Itu. Nah, sebenarnya di sini saya sekalian mau mengedukasi kalian, jangan sampai termakan iklan-iklan. Iklan-iklan yang produk, oh ini bisa menguruskan. Ternyata pas diminum efeknya BAB 8 kali sehari. Ada yang pernah nyoba nggak? BAB 8 kali sehari. Jiban, Bu. Siapa? Saya juga pernah dulu. Ya, jadi kok ini turun berat badan, tapi cairan yang keluar banyak gitu. Lemak di lengan kira-kira dilewati nggak sama itu? Enggak kan? Jadi dia fokus pada saluran pencernaan, pembersihan saluran pencernaan. Oke, saluran pencernaannya bersih, ya. Tapi lemak yang ada di lengan, gimana caranya? Lengan kan beda sama saluran pencernaan kan? Nah, itu dia yang makanya saya bilang tidak efektif. Kalau mau menurunkan kadar lemak total kita secara keseluruhan. Itu berat badan dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Jadi kuncinya untuk menurunkan berat badan yang pertama tadi turunkan nafsu makannya. Tapi kalian saya yakin sih nggak akan bisa dapatkan obat itu karena itu adalah obat-obat penekan sistem saraf pusat. Ingat lagi efek dari obat menekan sistem saraf pusat itu banyak sekali efek sampingnya, bisa kecanduan,
bisa halusinasi, halusinogen, ya, macam-macam efeknya. Jadi nggak juga sih bagus untuk menekan menekan nafsu makan. Yang paling bagus adalah meningkatkan metabolisme. Bagaimana meningkatkan metabolisme? Yang pertama adalah olahraga, sama minum. Ini saya seperti ini ya, marketing ya. Tapi ini based on jurnal. Karena saya juga pejuang menurunkan berat badan, sama. Meningkatkan metabolisme itu salah satu caranya adalah minum teh daun hijau, karena teh daun hijau itu mengandung EGCG. EGCG itu adalah suatu metabolit sekunder, kalian tahu ya metabolit sekunder, yang dia bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Thermogenesis efek. Jadi kalau kita minum itu biasanya berkeringat. Nah, metabolisme tubuh. Selain olahraga, sama yang minum tadi ya, itu Ibu. coba searching di ini ya, di jurnal. Jadi saya jangan dianggap ini marketing obat herbal gitu ya. Ya, silakan siapa yang bertanya tadi? Itu minum teh herbalnya lebih baik pagi atau malam, Bu? Atau siang? Nah, kalau itu saya kurang tahu. Tapi sebenarnya kalau misalnya minum itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berpengaruh sama ini sih, sama waktu sebenarnya. Jadi dia itu kan suplemen ya. Suplemen itu kapan aja bisa diminum. Coba kalian buktikan apa yang saya bilang, buktikan ya ini besok kan Minggu sebelum puasa. Besok ada tim yang olahraga tanpa minum teh daun hijau daun. Ada tim yang minum dulu baru olahraga. Banyakan mana keringatnya? Coba buktikan sendiri ya. Biasanya sih banyak yang minum teh tadi, tapi tehnya juga jangan pakai gula ya, karena kita maunya EGCG-nya yang kita mau. Epigalokatekin, EGCG, searching deh di Google. EGCG itu apa manfaatnya untuk tubuh? Dia bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Oke, terakhir ini saya mau lihatkan share slide yang paling terakhir ya, overview untuk materi hari ini. Jadi materi hari ini yang kalian harus bisa pahami, satu, fungsi ATP, tadi udah. Pembentukan ATP, udah juga tadi. Keseimbangan energi, sama tadi yang terakhir, feeding behavior. Mekanisme lapar sama kenyang. Hubungkan antara saluran atau organ-organ pencernaan sama otak tadi. Tadi kan udah ingat ya, kalau otak itu ada hipotalamus, ada neuron POMC, ada neuron AGRP, ada hormon grelin, ada hormon leptin, itu kalian buat rangkai jadi satu di catatannya. Ya, buat catatan intinya dari 4 ini harus ada. Oke, cukup dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri kuliahnya? Untuk kelas B, kalau nggak salah, kelas A apa kelas B ya, yang pakai kuis? Itu kuisnya minggu depan, cari waktu kosong, kuisnya offline ya, offline, artinya cari ruangan. Pakai sekitar 30 menit lah, paling lama untuk kuisnya. Minggu depan ya, tolong, saya lupa kelas A atau kelas B. Jadi yang merasa akan kuis, tolong hubungi saya di hari apa, jam berapa, lokasinya di mana. Baik, Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Nanti absensinya saya yang absenkan. Cukup? Ya, kalau cukup, tidak ada, saya harapkan kalian bisa memahami materi hari ini. Ini materi terakhir saya di semester ini ke kalian. Jadi sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata selama pertemuan 1, pertemuan 2, sama pertemuan hari ini ya. Dan saya juga minta maaf kalau misalkan kemarin nggak jadi kuliah karena ada kegiatan lain gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih.